Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, terima kasih kepada hadirin yang ada di sini, khususnya kepada bapak sekolah dan rekan-rekan sejawat, guru-guru yang ada di sini. Kebetulan di sini mau ada presentasi dari Bu Elis, ya, presentasi tentang ya, budaya positif. Jadi budaya positif itu apa dan bagaimana sih membudayakan positif itu? Mungkin ada banyak tentang pertanyaan tentang budaya positif, dan melihat pendidikan sekarang memang dengan teknologi ini sangat berkaitan, ya, apalagi dengan anak-anak menyukai game dan budaya-budaya dari game itu banyak yang negatifnya daripada yang positifnya. Nah, dan dari sinilah ini salah satu langkah membudayakan positif, bagaimana caranya dan teknik-tekniknya agar siswa atau peserta didik itu ketika mau main game ataupun main di luar tetap membudayakan positif. Selanjutnya mungkin sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan Bapak dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat kaluhur sadayana sehingga urang dapat berkumpul di acara distribusi budaya positif oleh Dewi Jatian. Salam tercurahkan ke Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, Nabi Kaulah, teman-teman ajaran Nabi. Panginten destinasi budaya positif angkatan 20, panginten kalau di sini nomor 2 mah, di sini nomor 3 mah tos K 2 kalina. Yang pertama panginten itu Rosma anu kakumpul sami panginten destinasi budaya positif. Ayeuna panginten anu kedua panginten Bu Elis sebagai CWP angkatan 10. Rosma panginten angkatan 9 dan Bu Elis ini angkatan 10. Mudah-mudahan anu ayah guru penggerak anu ayah di SD 3 ini menjadi menambah semangat atau menambah semangat bagi guru-guru saya bagi guru-guru anu ayah di SD 3 menjadikan tolak ukur, menjadikan cerminan bahwa SD 3 itu ada 2 guru penggerak. Mudah-mudahan itu oleh rekan-rekan sadayana teman-teman masukan ini Deci Bu Atin akan menjadi guru penggerak. Pada ini menginginkan setelah di masa pensiun menginginkan pada ini mah sekedar apa menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan pada ini menjadikan pensiunan anusasi harapan September teman-teman dari pensiun tanggal 9 September. Terus panginten ayah guru-guru meninggal termasuk Pak Azmi, Pak Fatul dan ayah kepergian di Kamedina Sonate salah satu guru baru. Nah, angkatan guru penggerak ini menjadikan program pemerintah untuk biasa ditinggalkan panginten termasuk panginten sebagai sekolah penggerakna menjadi motivator dan sadayana menjadi pendorong panginten guru menjadi guru penggerak mereka sanesna supaya budaya positif maya di Cindung 3 ini menjadikan kualitas yang lebih maju ke depannya. Sekian panginten pamitan di Bapak kurang berbana di maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutannya. Ya betul sekali Bapak ya, dari banyaknya guru penggerak dan sekolah penggerak ini adalah salah satu pemicu untuk budaya positif yang lebih baik. Karena memang tantangan zaman sekarang itu bukan hanya dengan budayanya saja, pribadinya saja, tetapi bagaimana lingkungan dan menciptakan lingkungan. Dan sekolah penggerak, guru penggerak itu salah satunya untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif lagi dan lebih baik lagi. Nah, mungkin banyak yang penasaran dari guru-guru nih tentang bagaimana sih budaya positif. Mungkin kalau zaman Bu Rosma ada sedikit ingatan dan bisa diingatkan lagi oleh Bu Elis tentang budaya-budaya positif itu seperti bagaimana dan semoga kita bisa mempraktekannya apa itu ya, mempraktekannya untuk lebih yang baik lagi gitu ya tentang budaya positif. Nah, mungkin banyak yang bertanya dan ingin bertanya tentang budaya positif, tapi jangan saya nanti saja kepada Bu Elis yang akan memberikan presentasi tentang diseminasi budaya positif ya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Elis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Cilunuk yang saya hormati, rekan-rekan guru SDN Cilunuk yang saya hormati, pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, sampai pada kita umatnya di akhir zaman. Pada hari ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru semuanya karena sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dan juga untuk penyebaran pemahaman tentang budaya positif sendiri dan mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Nah, sebelum kita ke pemaparan materi, terlebih dahulu kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, ini sudah siang ya Bapak Ibu. Saya ingin mendengar dulu, apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Ya, saya ingin mendengar kalau saya mengucapkan SDN 3 Cilunuk, jawabnya luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap. SDN 3 Cilunuk. Luar biasa. SDN 3 Cilunuk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena telah bersemangat untuk mendengarkan pemaparan dari saya selaku CGP untuk mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu semua, sebelum saya langsung ke materi budaya positif, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif. Siapa yang mau berkenan mengemukakan pendapatnya?
Silakan Bu Rosma. Budaya positif yang saya tahu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di lingkungan sekolah yang berpusat pada ini. Ya. Siapa lagi yang mau berkenan mengungkapkan pendapat tentang budaya positif? Budaya positif. Ada lagi. Mungkin Bu Rosma saja ya yang menjawab, tapi terima kasih Bu Rosma atas jawabannya. Nah, budaya positif budaya positif adalah nilai-nilai. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun lingkup sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dua konsep yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan budaya positif. Nah, pada diseminasi ini ada konsep utama dari budaya positif tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. 6. Posisi kontrol restitusi. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, untuk mengefisienkan waktu, di sini ada beberapa, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa konsep utama tentang budaya positif. Nah, yang pertama, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, atau dengan kata lain pembelajaran dengan paradigma baru. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu, mungkin Ibu Bapak pernah mendengar tentang istilah paradigma baru? Atau paradigma baru atau dengan istilah, ada dua istilah. Ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan juga ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di antara Ibu Bapak siapa yang mau menjelaskan atau memaparkan pendapatnya tentang pembelajaran yang berpusat pada guru? Ya, pembelajaran yang berpusat pada guru mungkin seperti metode sama, di mana anak itu fokus belajar atau mendengarkan kepada materi yang diajarkan guru-guru, dan juga pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana guru menjadi pusat dan media atau fasilitas bagi siswa untuk tempat bertanya dan tempat mencari ilmu, mungkin seperti itu. Ya, yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kepada murid. Seperti apa? Mungkin kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu, dalam pembelajaran tersebut si murid aktif, baik itu dalam memecahkan masalah, dalam mengikuti pembelajaran, sehingga serasa yang diakui. Jadi pembelajaran itu tidak monoton hanya ada pada guru, tapi murid juga ikut aktif dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Jawaban-jawaban yang tadi dikemukakan oleh Pak Azmi dan Bu Rosma itu sudah benar. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu dalam mengajar sudah
sudah melaksanakan pembelajaran pada guru, berpusat pada guru, atau sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Sudah melaksanakan. Ya pasti ya, ada yang masih melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, dan ada yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi maksudnya ketika kita akan mengajar, kita harus tahu dulu latar belakang siswa, kemudian kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Jadi kita dalam merancang pembelajaran, kita sudah tahu kebutuhan belajar murid tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan materi tersebut sampai kepada murid, meskipun murid itu berbeda latar belakangnya, berbeda bakatnya, berbeda minat belajarnya. Nah, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap pengembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya ada tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang pertama ialah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu, tetapi apabila murid itu melakukan maka murid karena terjadi karena murid itu telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini berupa bujukan kepada murid. Nah, bujukan itu termasuk bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu yang tertentu, kemungkinan murid tersebut akan merasa sadar dan murid akan menolak bujukan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, contohnya realitas kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon tentang dunia yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, itu merupakan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dari
dari inti budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Ada yang mau menjelaskan lagi tentang disiplin positif? Ya kalau tidak ada, bolehlah kita langsung ya ke materi disiplin positif. Nah ini yang pertama kita akan jelaskan dulu apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini makna disiplin secara asal. Nah, kalau digabungkan atau kalau dirangkum makna disiplin itu seperti ini. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada diri manusia agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu mungkin pengertian dari makna disiplin. Nah, untuk selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sekolah SDN 3 Cimanuk ini sudah mengadakan program untuk disiplin positif seperti program sholat duha dan program mengaji bersama sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Nah, program-program ini diyakini menjadi disiplin positif yang penerapannya itu akan menumbuhkan kesadaran peserta didik di luar sekolah. Jadi sholat duha ini di sekolah dibiasakan, kemudian diharapkan peserta didik dapat menerapkannya di rumahnya masing-masing. Sama halnya dengan sholat duha, program pembiasaan mengaji juga diharapkan menjadi disiplin positif yang akan menumbuhkan kesadaran mereka untuk selalu membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, kita sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, setelah tadi kita membiasakan sholat duha, membaca Al-Quran, dan disiplin-disiplin lainnya, program itu diciptakan supaya peserta didik memiliki motivasi yang keluarnya dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sholat, mereka membaca Al-Quran itu tanpa disuruh oleh orang tua ataupun guru. Nah, itu yang selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang diambil dari profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, yang kedua, contoh nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program. Nilai kebajikannya diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas,
mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan rasa hormat. Dan yang ketiga, nilai kebajikan yang ketiga menurut keterampilan hidup atau life skill, nilainya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari program disiplin positif tadi yang sudah sekolah laksanakan. Nah, inti dari budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia dan apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tentu saja ya, kalau kita melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Banyak ya contoh-contoh kebutuhan dasar yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa saja nih kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup itu? Tentu saja yang pertama, ketika kita ingin bertahan hidup, kita pasti memerlukan makanan, kita pasti memerlukan minuman. Kalau kita tidak makan ataupun tidak minum, tentu saja kita tidak akan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, selain makanan dan minuman, tidak cukup hanya makanan dan minuman, pakaian juga menjadi kebutuhan hidup manusia. Karena manusia itu kan dikasih akal oleh Allah. Jadi pakaian juga merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Selain pakaian, tempat tinggal juga. Ketika kita sudah bisa makan, minum, berpakaian, tentu saja kebutuhan yang lain kita perlukan, yaitu tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu adalah tempat untuk kita di mana berteduh, beristirahat, kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu adalah keamanan. Meskipun kita makan, kemudian berpakaian, punya tempat tinggal, tetapi kita ada di lingkungan yang tidak aman, pasti kita tidak akan bertahan hidup. Ya, yang kelima adalah kesehatan. Kesehatan juga sama, ketika kita punya makanan, punya pakaian, tempat tinggal yang nyaman, kemudian kita berada di lingkungan yang aman. Kalau kitanya sakit, tentu saja kita tidak akan bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Nah, tentu saja ini menjadi kebutuhan dasar. Kalau kita berada di suatu kelompok atau di suatu organisasi, apabila kita tidak diterima dalam kelompok tersebut, maka kita tidak akan nyaman. Nah, maka rasa diterima dan dipedulikan itu menjadi kebutuhan dasar pokok manusia, yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Yang lainnya yang termasuk rasa kasih sayang dan diterima itu adalah berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan diantaranya harga diri. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dianggap. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar penguasaan. Contohnya ketika kita menjadi seorang pemimpin nih, kalau kita tidak dihargai, pasti kita ya tidak nyaman karena penguasaannya tidak ada. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, diantaranya mandiri. Mandiri
Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan seperti kalau anak-anak bermain, bukan hanya saja anak-anak, kita pun sebagai orang tua, sebagai orang dewasa perlu yang namanya main atau jalan-jalan, refreshing. Kalau perempuan lah shopping, healing kan, itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak akan nyaman, tidak akan enak lah gitu ya. Terus yang selanjutnya selain bermain, tertawa juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Terus humor, antusiasme, nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, masih berkaitan dengan perilaku manusia. Setelah kita tadi mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia, nah di sini ada yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi kepada dua, ada yang motivasi eksternal dan motivasi internal. Tentu saja motivasi eksternal itu adalah motivasi yang datang dari luar, sedangkan internal motivasi yang datang dari diri sendiri. Untuk yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau motivasi yang pertama ini, pertanyaan yang ada dalam diri kita itu apa yang terjadi apabila kita tidak melakukannya? Apabila kita tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Itu merupakan motivasi eksternal, itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan pertanyaan yang ada pada diri kita untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu, pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi yang datang dari luar. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu baru motivasi yang datang dari diri kita sendiri, yang merupakan motivasi internal. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang paling ideal adalah motivasi internal. Jadi kalau motivasi internal itu kita tidak akan merasa ditekan gitu. Jadi dengan ikhlasnya kita melakukan sesuatu tanpa ingin imbalan atau takut akan hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, berkaitan dengan tadi motivasi perilaku manusia, ada 3 istilah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini sudah jelas ya, ini hukuman sifatnya seperti itu. Dan contohnya seperti kalau ada anak yang kesiangan nih, ada anak yang kesiangan. Ketika kita tahu bahwa anak itu kesiangan, kita langsung kalau hukuman seperti ini, kamu kesiangan, kamu harus lari mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali. Nah, itu hukuman. Tidak terencana kan? Datangnya tiba-tiba. Kemudian anak tidak tahu bahwa kalau kesiangan anak akan dihukum, dan sifatnya itu satu arah, guru yang memberikan hukuman, anak yang menerima. Nah, mungkin saja dengan hukuman tersebut anak bisa tersakiti, baik mentalnya ataupun fisiknya. Nah, hukuman itu bukan hanya berbentuk pada fisik, juga bisa dengan verbal atau kata-kata yang menyakitkan anak. Nah, yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana.
Jadi ada rencana dulu, disepakati dulu. Jadi kalau kamu kesiangan, contohnya, kalau kamu kesiangan nanti kamu akan dihukum atau akan ada hukumannya, ada konsekuensinya, yaitu lari 7 keliling lapangan gitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman meskipun ada kesepakatan, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor ya. Kalau ada murid yang kesiangan nanti akan ada hukumannya, ada konsekuensinya, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau restitusi ini kedengarannya atau kelihatannya lebih bijaksana ya daripada hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau restitusi itu ketika anak berbuat salah, anak tidak langsung disalahkan, tetapi anak diajak untuk memperbaiki kesalahannya, dan mengatasi kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu restitusi. Dari ketiga istilah ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik untuk anak adalah restitusi. Tentu saja restitusi ya. Nah, yang selanjutnya, inti dari budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, apa saja 5 posisi kontrol yang harus ada pada guru? Yang pertama nih, ada penghukum. Nah, ada guru penghukum. Yang kedua, ada guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi guru itu sebagai teman. Yang keempat, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, ada posisi guru sebagai manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Tentu saja lah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dengan kata-kata yang tidak menyenangkan didengar oleh anak, tidak enak didengar oleh anak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat anak merasa bersalah dengan apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau, guru sebagai pemantau. Jadi guru itu hanya memantau, mengawasi apa yang dilakukan oleh murid gitu ya. Dan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba?
Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, dan yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyedang alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang
bekerja sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru itu, dari kelima posisi kontrol guru yang tadi sudah ditayangkan, mana posisi kontrol guru yang lebih ideal untuk murid kita? Nah, kenapa manajer? Karena di sana seorang siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri, apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi kesalahan yang terjadi. Iya, jadi dari kelima posisi kontrol guru yang lebih ideal untuk anak adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menyalahkan, tetapi kita mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan anak tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Inti dari modul utama yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentu berbeda dengan peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah upaya untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif sekolah. Jadi keyakinan kelas ini dilakukan atau dirancang bersama-sama murid dan guru. Jadi murid memberikan peraturan yang diyakini oleh murid tersebut harus ditegakkan di dalam kelas, kemudian mereka sepakati bersama dan nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas pun akan senantiasa menguatkan karakter mereka. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu adalah hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi, guru mengajak anak untuk berdiskusi peraturan apa yang harus ditegakkan di dalam kelas mereka. Nah, setelah anak-anak menulis peraturan-peraturan yang harus ditegakkan dalam kelas, maka peraturan itu diubah menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, peraturan itu dikelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan. Dan setelah selesai, mereka berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan tentang keyakinan kelas. Dan berdiskusi mengenai seluruh peran warga kelas dan meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh membuat keyakinan kelas yang telah dilaksanakan oleh saya sendiri bersama anak-anak di kelas 5.
Mungkin Bapak Ibu, itu keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan kelas 5. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan yang saya buat itu dengan kelas 5 akan membawa dampak positif dan perubahan karakter bagi peserta didik. Nah, ini keyakinan kelas yang tadi sudah saya buat bersama dengan kelas 5. Yang pertama, mengucapkan salam kepada guru dan teman, meminta izin ketika meminjam barang teman, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Nah, ini keyakinan kelas ini memiliki nilai kebajikan, yaitu saling menghormati atau saling hormat menghormati. Yang selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, mengerjakan tugas sesuai waktu. Ini memiliki nilai kebajikan, yaitu disiplin. Lebih aktif dalam kegiatan kelompok, melaksanakan piket bersama-sama, memiliki nilai kebajikan yaitu kerjasama. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kebersihan kelas, dan membawa wadah untuk jajan. Nilai kebajikannya adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat kemudian bernilai dengan nilai kebajikan, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa membudayakan atau karakter siswa di SDN Cinunuk 3 ini memiliki karakter-karakter atau nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas yang saya buat tadi. Nah, dan yang terakhir dari inti budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, apa segitiga restitusi? Restitusi adalah tindakan yang dilakukan guru untuk mendorong murid dalam memperbaiki kesalahannya sendiri. Dengan mencari solusinya sendiri pula, dengan demikian murid akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Sehingga dengan demikian secara tidak langsung mereka akan belajar mengevaluasi dirinya agar kembali meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini sebelumnya. Segitiga restitusi dapat membantu guru dalam merancang perbaikan kesalahan yang dilakukan siswa. Nah, dari segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, seperti ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini dari ketika kita menstabilkan identitas ketika anak berbuat kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Kalau anak berbuat salah jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita stabilkan dulu identitasnya, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga, ibu juga, atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak bukan ingin mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi solusi dari permasalahan ini. Nah, dan seterusnya. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah tadi distabilkan identitasnya, kemudian validasi. Padahal seperti ini nih kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, yang pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran tentang kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasus 1, kasusnya Nabil kesiangan atau terlambat datang ke sekolah.
Nah, ini proses atau dalam tahap menstabilkan identitas. Jadi bertanya dulu kepada anak, kenapa anak itu kesiangan. Terus yang kedua, nah ini tahapan yang kedua. Nah ini tahap ketiga menanyakan keyakinan, yakinkan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi kasus yang pertama. Dan ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. A tidak mau melaksanakan tugas piket. Waalaikumsalam. Silakan masuk kelas. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, tahu tidak kenapa Al dipanggil oleh ibu ke sini? Tahu kira-kira kenapa? Mungkin karena saya tidak melaksanakan tugas sekali. Ibu tidak menyalahkan hal ya, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Apakah ada yang ceritakan sebelumnya? Iya Bu, saya tidak ingin. Saya yakin aluan keluar itu pasti punya alasan tertentu ya. Iya Bu, saya tidak mungkin karena mendapatkan tugas yang sangat berat. Kemudian apa yang dilakukan? Saya akan bilang Bu, biar mereka merasakan tugas yang sangat berat. Kamu boleh sendirian melakukan hal itu, tapi apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira sikap yang kamu lakukan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita itu apa? Menjawab pertanyaan Mas, saya menunjukkan seharusnya dikerjakan weekend. Kalian dengan keyakinan kelas itu, apakah hal bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan melanjutkan hal itu. Saya tidak akan. Ya tidak apa-apa ya, melakukan kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi.
Ini adalah contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin dari sekian banyak tadi paparan yang telah saya sampaikan tadi, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang masih belum mengerti tentang paparan yang saya sampaikan tadi. Ya, Bu Putri. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya, tadi kan kita sudah memaparkan bagaimana budaya positif. Nah, dan cara membangun budaya positif itu sendiri adalah melalui atau membangun budaya positif di sekolah itu melibatkan berbagai strategi. Yang pertama, ketika sekolah membuat visi misi harus jelas dengan nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Jadi visi misinya itu harus mengandung nilai-nilai yang akan dijunjung tinggi. Dan yang kedua, harus adanya kolaborasi antara warga sekolah. Selain tadi visi misinya harus mengandung nilai-nilai kebajikan, kita juga sebagai guru, warga sekolah harus berkolaborasi untuk untuk membentuk budaya positif tadi. Dan yang ketiga, setelah kita berkolaborasi, kita menciptakan program-program yang akan mendidik anak supaya anak itu mempunyai karakter yang baik atau ekstrakurikuler yang akan membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Dan yang keempat, adanya partisipasi dari orang tua. Selain tadi kita berkolaborasi dengan warga sekolah, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Ketika program itu diterapkan di sekolah, maka program itu juga harus diterapkan di luar sekolah atau di rumah masing-masing. Jadi orang tua, kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk memantau apakah anak tersebut masih melaksanakan program yang kita adakan di sekolah atau tidak. Nah, itu seperti itu mungkin cara membangun budaya positif. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir saya acara ini telah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita bisa menerapkannya di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan acara dari awal sampai akhir sudah selesai tentang budaya positif ya. Dari kesimpulannya, budaya positif itu bagaimana kesadaran diri kita membangun untuk menjadi pendidikan yang lebih baik lagi ya Pak ya Bu. Jadi bagaimana dari kesalahan kita mengajar, terus kesalahan kita menghukum jangan sampai terulang lagi kepada siswa. Begitu juga ada dalil yang menjadi motivasi bagi kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari sebelumnya. Mungkin sekian dari saya dan konsultasi dari Bu Elis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.